Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya diucapkan selamat datang pada seluruh mahasiswa baru Yayan Kediri tahun akademik 2020-2021. Sesuai dengan jadwal yang ada, materi PPAK pada hari ini disampaikan oleh tim Lembaga Penjaminan Mutu LPM Yayan Kediri. Sebelumnya perlu saya sampaikan struktur keorganisasian LPM Yayan Kediri terdiri dari ketua, sekretaris, kasubag, kepala pusat pengembangan mutu akademik, dan kepala pusat audit, serta staf LPM Yayan Kediri. Tema yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tugas dan fungsi atau tupoksi Lembaga Penjaminan Mutu Yayan Kediri dan peran penting mahasiswa. Perlu diketahui bahwasannya Yayan Kediri sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam PTKIN memiliki kewajiban untuk selalu melakukan peningkatan mutu pendidikannya. Nah, upaya untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus di Yayan Kediri itulah yang kemudian dikenal dengan kegiatan penjaminan mutu. Lembaga Penjaminan Mutu LPM Yayan Kediri merupakan lembaga yang secara khusus bertugas mengkoordinir pelaksanaan penjaminan mutu di Yayan Kediri yang kemudian pada tingkat UPPS atau fakultas itu dilaksanakan oleh GPM atau gugus mutu atau gugus penjaminan mutu. Penjaminan mutu di Yayan Kediri sebagaimana juga di perguruan tinggi pada umumnya dikenal ada dua sistem penjaminan mutu. Yang pertama, sistem penjaminan mutu internal atau yang sering dikenal dengan istilah SPMI. Nah, terkait dengan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI ini, Yayan Kediri telah memiliki dokumen SPMI dan tentu juga dokumen-dokumen yang lain, di mana dalam dokumen SPMI itu terdapat standar mutu Yayan Kediri yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh seluruh sivitas akademika Yayan Kediri. Standar penjaminan mutu internal Yayan Kediri itu terdiri dari standar pendidikan dan pembelajaran, standar penelitian, dan standar pengabdian masyarakat. Nah, menyangkut SPMI ini, terutama aspek standar mutunya yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika Yayan Kediri, itu pelaksanaannya atau pemenuhannya akan dievaluasi melalui kegiatan audit mutu internal atau AMI di bawah komando Kepala Pusat Audit Lembaga Penjaminan Mutu Yayan Kediri. Yang kemudian selanjutnya dari hasil AMI itu akan dilakukan pengendalian dan kemudian pengembangan dan peningkatan terhadap standar mutu yang telah ada. Sehingga dengan demikian standar mutu
pendidikan di IAIN Kediri ini dari tahun ke tahun akhirnya terjadi peningkatan. Kemudian yang kedua, sistem penjaminan mutu eksternal atau yang dikenal dengan SPME. Dalam konteks ini, peran LPM lebih melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap penyiapan akreditasi yang akan dilakukan oleh BAN PT, baik akreditasi institusi maupun akreditasi program studi. Alhamdulillah, dengan kerjasama berbagai pihak melalui pendampingan LPM IAIN Kediri, seluruh program studi yang ada di IAIN Kediri telah terakreditasi, dan begitu juga institusi di IAIN Kediri juga sudah terakreditasi. Selanjutnya perlu saya sampaikan, sebenarnya secara rinci tugas dan fungsi LPM itu ada 4. Tadi sudah saya sampaikan sebagian. Yang pertama, melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran serta pelaporan. Yang kedua, melaksanakan pengembangan mutu akademik. Yang ketiga, melaksanakan audit, pemantauan dan penilaian mutu akademik. Dan yang terakhir, yang keempat, melaksanakan administrasi lembaga. Nah, mungkin muncul pertanyaan, mengapa kemudian perguruan tinggi termasuk IAIN Kediri khususnya perlu ada penjaminan mutu yang pelaksananya itu dikoordinir oleh LPM, Lembaga Penjamin Mutu IAIN Kediri. Nah, tujuan pokoknya adalah agar pelaksanaan atau penyelenggaraan pendidikan yang ada di IAIN Kediri itu terjamin mutunya. Sebagai salah satu indikasi bahwasanya mutu pendidikan di IAIN Kediri terjamin mutunya adalah terpenuhinya standar mutu yang telah ditetapkan dalam dokumen SPMI tadi, bahkan standar mutu yang telah ditetapkan di dalam dokumen SPMI itu bisa terlampaui. Sehingga penyelenggaraan pendidikan di IAIN Kediri ini mampu memberikan kepuasan kepada seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan, baik stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Stakeholder internal yang dimaksud itu terutama adalah dosen, tenaga kependidikan, tentu termasuk pustakawan, laboran, dan juga mahasiswa. Sedangkan stakeholder eksternal itu antara lain terdiri dari pemerintah yang direpresentasikan oleh BAN PT, yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan juga masyarakat, mitra kerjasama, dan yang paling penting adalah dunia usaha, pengguna lulusan atau keluaran IAIN Kediri. Nah, untuk mengukur tingkat kepuasan dari stakeholder, baik internal maupun eksternal tadi. Tingkat kepuasan stakeholder internal itu biasanya diukur dengan survei. Ada survei kepuasan dosen, ada survei kepuasan tendik, ada survei kepuasan mahasiswa. Yang intinya, jika hasil survei kepuasan terhadap stakeholder internal itu baik, maka ini merupakan salah satu indikator bahwasanya mutu pendidikan di IAIN Kediri adalah baik. Kemudian kepuasan stakeholder eksternal itu bisa diukur dengan survei juga, terutama ini menyangkut survei terhadap mitra kerjasama, survei terhadap alumni, dan
terutama adalah survei terhadap pengguna alumni. Nah, dari hasil survei itu, apabila terpotret kepuasan stakeholder eksternal itu baik, itu menunjukkan bahwasannya mutu pendidikan di IAIN Kediri itu adalah baik. Nah, kemudian poin berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana peran penting mahasiswa terkait dengan upaya untuk menjaga dan sekaligus untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di IAIN Kediri ini. Perlu diketahui bahwasannya mutu suatu lembaga pendidikan termasuk IAIN Kediri itu bukan hanya ditentukan oleh kualitas dosennya dan kualitas tenaga kependidikannya, tetapi juga ditentukan oleh mutu atau kualitas mahasiswanya. Nah, sebagai salah satu stakeholder internal, mahasiswa bisa dikatakan memiliki peran penting yang ikut memberi kontribusi peningkatan mutu pendidikan IAIN Kediri. Nah, yang penting pertama kali disosialisasikan adalah bahwasanya mahasiswa harus menyadari, mahasiswa harus sadar bahwa dirinya memiliki peran penting yang ikut menentukan mutu pendidikan yang ada di IAIN Kediri. Nah, setelah itu baru kemudian bisa kita jelaskan atau sosialisasikan kepada mahasiswa. Ada berbagai indikator yang itu menunjukkan mutu mahasiswa dan sekaligus itu menjadi indikator kontribusi penting mahasiswa terhadap peningkatan mutu pendidikan yang ada di IAIN Kediri itu. Yang pertama, ini menyangkut keketatan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. Nah, di akreditasi itu ada item perbandingan antara mahasiswa yang daftar dengan mahasiswa yang diterima. Itu menjadi salah satu poin penting yang ikut memberi kontribusi mutu pendidikan tinggi termasuk IAIN Kediri ini. Kemudian yang kedua, ketepatan, kehadiran, dan keaktifan dalam perkuliahan. Yang ketiga, penyelesaian tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, keaktifan dalam perkuliahan di dalam kelas. 3 poin ini perlu saya jelaskan. Bahwa 3 poin yang saya sebutkan tadi sangat terkait dengan prestasi akademik mahasiswa dan juga terkait dengan ketepatan masa studi mahasiswa. Nah, ketika input mahasiswa itu baik, kemudian mahasiswa itu mengikuti perkuliahan secara baik, maka ada potensi besar mahasiswa itu akan mendapatkan prestasi akademik, IP yang baik, dan ketika IP-nya baik, itu menjadi salah satu aspek yang ikut memberi kontribusi mutu pendidikan di IAIN Kediri ini baik. Begitu juga tentang ketepatan masa studi mahasiswa. S1 yang dikatakan tepat masa studinya adalah dapat menyelesaikan 4 tahun. Nah, ketika mahasiswa sebagian besar itu bisa menyelesaikan masa studinya tepat waktu 4 tahun. Ini juga memberi kontribusi penting bagi peningkatan mutu pendidikan di IAIN Kediri. Nah, poin berikutnya terkait dengan peran penting mahasiswa tadi adalah menyangkut prestasi. Prestasi yang ditunjukkan oleh mahasiswa ketika mahasiswa itu studi di IAIN Kediri. Baik prestasi akademik seperti yang saya jelaskan tadi maupun prestasi non-akademik. Nah, khusus untuk prestasi ini perlu saya tegaskan, prestasi non-akademik
baik pada level nasional maupun pada level internasional, dan terutama prestasi mahasiswa pada level internasional itu memiliki kontribusi yang sangat tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan di IAIN Kediri. Nah, oleh karena itulah maka kemudian diharapkan kepada seluruh mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 yang sekarang sedang mengikuti kegiatan PPKK ini menyiapkan dirinya sebaik-baiknya, sehingga nanti ketika sudah masuk benar-benar masuk di IAIN Kediri mengikuti perkuliahan dan kegiatan yang lain mampu menunjukkan prestasinya, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik, bahkan diharapkan prestasi yang dicapai itu prestasi pada level internasional. Karena sekali lagi prestasi internasional tadi memberi kontribusi yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan di IAIN Kediri. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya peran mahasiswa itu adalah lulusan atau keluaran yang handal, yang mampu memberikan layanan yang terhadap masyarakat, terutama terhadap dunia usaha di mana alumni itu bekerja. Kemudian berikutnya perlu saya sampaikan juga, karena saudara-saudara ini adalah mahasiswa baru di IAIN Kediri, maka perlu saya beri motivasi, dan sekaligus saya sampaikan selamat datang, selamat berperan aktif, selamat berkontribusi kepada peningkatan mutu IAIN Kediri, sehingga diharapkan IAIN Kediri semakin hari semakin maju, semakin jaya, sehingga IAIN Kediri menjadi lembaga pendidikan Islam yang unggul, bahkan mampu bersaing pada taraf internasional, pada level internasional. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Kediri, siap mengawal mutu kampus IAIN Kediri. LPM IAIN Kediri, siap unggul!